Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini izinkan saya melakukan definisi pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Langsung saja kita mulai. Dari sini ini adalah sebenarnya modul 1.4 dari Guru Bergerak. Jadi yang pertama kita membahas tentang budaya positif di sekolah. Jadi apa budaya positif itu? Budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi untuk mewujudkan budaya positif ini, peran guru, peran jenengan semua, Bapak Ibu guru sangat sentral sekali. Jadi tergantung pada posisi kontrol panjenengan pada waktu mengelola kelas atau sekolah. Jadi yang pertama, posisi kontrol ini adalah yang pertama sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan sebagai manajer. Yang pertama dulu kita sebagai posisi penghukum. Jadi biasanya guru pada posisi ini nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot, matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, menghadik, gitu ya. Efek yang dihasilkan dari ini pada murid yaitu murid kemungkinan bisa marah, mendendam, atau bersifat agresif. Kemudian posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru nada suaranya lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah ini menggunakan keheningan untuk membuat orang lain tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Pada posisi ini murid biasanya memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan merasa mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi pada posisi ini biasanya murid memendam perasaan. Jadi ini lebih berbahaya daripada posisi penghukum. Jadi bisa meledak sewaktu-waktu. Posisi yang ketiga yaitu posisi teman. Pada posisi ini biasanya guru nada suaranya lebih ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, ramah dan tersenyum. Hasil yang dihasilkan pada murid yaitu biasanya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Namun ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya yaitu tadi bisa akrab dengan murid. Sisi negatifnya yaitu biasanya murid jadi tergantung pada guru tersebut. Posisi yang keempat yaitu posisi pemantau. Pada posisi ini biasanya guru nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Kemudian posisi pemantau di sini biasanya berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Kemudian seorang pemantau biasanya mengandalkan catatan, data, dan bukti sebagai perilaku murid. Posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Di sini ada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid, fokus pada murid. Jadi bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Di sini murid mengetahui kalau dia mengalami suatu masalah. Kemudian bedanya dengan posisi pemantau, di sini kalau posisi pemantau guru melihat konsekuensinya apa, peraturannya apa. Tapi kalau posisi manajer, di sini guru mengembalikan tanggung jawabnya pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya sendiri, bisa dengan bimbingan guru tentunya. Nah, sekarang kenapa murid itu bertingkah gitu ya? Jadi murid itu bertingkah karena kurangnya motivasi untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi internalnya yang kurang. Jadi ada 3 motivasi. Yang pertama karena hukuman. Jadi murid berpikir kalau saya tidak melakukan ini saya akan dihukum. Nah, itu motivasi eksternal termasuk hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi muridnya berpikir kalau saya nggak melakukan ini saya nggak dapat apa gitu ya. Itu termasuk motivasi eksternal juga. Nah, yang mempengaruhi budaya positif itu yaitu motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi berpikirnya kalau saya nggak melakukan ini saya akan menjadi apa, nah, itu. Jadi kurangnya motivasi itu. Kemudian yang kedua
Murid bertingkah karena ada kebutuhan dasar manusia ini. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan. Jadi murid bertingkah itu karena pemenuhan dari kelima kebutuhan dasar ini. Contohnya kalau murid di sekolah HP-an saja, nggak mendengarkan murid itu mungkin kebutuhan kesenangan dan kebebasannya yang belum terpenuhi. Jadi tugasnya guru bagaimana kita bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar murid ini biar murid tidak bertingkah kayak gitu ya. Kemudian bisa dilanjut solusinya, yaitu yang pertama keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini itu merupakan kesepakatan antara guru dengan murid bagaimana dia mengelola kelas impian atau sekolah yang diimpikan. Jadi ada kesepakatan antara guru dengan murid. Diharapkan kalau ada keyakinan kelas nanti terbentuk lingkungan yang positif karena murid tahu konsekuensi dari apa yang sudah disepakati. Kemudian dari lingkungan positif diharapkan terbentuk budaya positif. Bisa dilanjut. Solusi yang kedua yaitu dengan restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, aplikasi dari restitusi itu ada di segitiga restitusi. Indikatornya yang pertama menstabilkan identitas. Ini pertanyaannya biasanya guru, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu indikatornya. Kemudian yang kedua itu pertanyaannya biasanya validasi tindakan yang salah. Indikatornya biasanya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, gitu, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian indikator yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kita sepakati, gitu ya. Kemudian yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, restitusi dan keyakinan kelas itu berada pada posisi manajer. Jadi diharapkan Bapak Ibu nanti itu bisa pada posisi kontrol manajer. Itu ya. Cukup ini, oh ya ini ada video bisa disimak. Ini untuk posisi membuat merasa bersalah. Ya sudah, lain kali jangan bikin itu lagi ya, Kak ya.
Ini posisi teman. Posisi pemantau. Di sini ada konsekuensi biasanya. Posisi yang terakhir, manajer. Di sini ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Keyakinan kelas. Segitiga restitusinya. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Setelah pulang sekolah, sudah sekarang yang ini salah satu contoh dari kelima posisi kontrol. Jadi pertanyaannya, Bapak dan Ibu berada pada posisi yang mana? Gitu ya. Rata-rata kita sudah melakukan semuanya, sepertinya. Untuk yang terakhir, ini saya kutip dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu sifatnya self-disiplin, yaitu diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin,
Bila penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Jadi ini sesuai, jadi sekolah bisa mendisiplinkan anak. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Demikian untuk pemaparan hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Ya, Bu Alif, monggo. Saya bertanya, di dalam kelas itu kan sudah ada tugas muka ya? Ya. Meliputi kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, ketindakan, kekeluargaan, penindakan, keamanan, kesehatan, dan keamanan. Nah, apakah itu semua sudah masuk di dalam keyakinan kelas? Ya, sebenarnya itu sudah masuk dalam keyakinan kelas. Cuma keyakinan kelas itu dianjurkan, itu kesepakatan antara guru dan murid. Jadi dibuat bersama sehingga nanti murid tahu, oh kalau saya melanggar konstitusinya ini, kalau saya melakukan nanti budaya positifnya yang tertentu ini. Gitu. Jadi selama ini yang di kelas itu kan hanya dipajang, ditempel. Sebenarnya guru juga kadang tidak tahu ini fungsinya apa, murid juga nggak tahu. Masuk kelas sudah ada itu ya, ditempel di papan. Sebenarnya itu juga sudah masuk keyakinan kelas, cuman alangkah baiknya kalau dibuat bersama dengan murid. Gitu. Cukup, Bu? Yaudah, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau langsung di-cut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat semua. Terima kasih atas kedatangan panjenengan semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak guru hebat sekalian. Perkenalkan, nama saya Ari Andini Puspitasari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengimbasan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin perlu diketahui bahwa dilanjutkan Ibu, bahwa dalam guru penggerak itu kami ditemani atau dibimbing oleh Ibu fasilitator dan Ibu pengajar praktik. Jadi dari fasilitator itu kami mendapatkan modul, jadi istilahnya kalau fasilitator itu adalah dosen kami, jadi beliau yang memberikan materi-materi melalui Jimit dan Zoom. Kemudian Ibu pengajar praktik di sini adalah Ibu yang langsung datang ke sekolah untuk melihat kegiatan kami. Jadi kami di sini melakukan kegiatan apa yang sudah kami lakukan untuk murid-murid kami, terutama di kelas, seperti itu. Nah itu Bu. Hari ini izinkan saya untuk berbagi praktik baik tentang budaya positif yang telah saya lakukan di kelas. Nah, sebagai pertanyaan pemantik di sini, saya memiliki beberapa pertanyaan pemantik, yaitu siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup ibu-ibu sekalian? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada dalam diri Anda? Apa pencapaian Anda dan yang Anda sangat banggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Dan ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Anda di sini adalah sebagai guru, jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya dalam diri kita apa sih hal yang sudah kita lakukan untuk murid kita? Nah, di sini yang akan kita diskusikan ini ada beberapa. Di antaranya adalah kebutuhan dasar manusia, disiplin positif dan teori kontrol, motivasi, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas. Materi yang pertama adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia.
Menurut Dr. William Glasser, dalam Choice Theory, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya kita, guru, tapi juga murid. Setiap orang pasti punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah tentang bertahan hidup, power, cinta dan kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Pasti nggih, kita misalnya cinta dan kasih sayang, mungkin seperti anak kita gitu kan. Habis bangun tidur minta dipeluk, ada yang minta dipeluk, ada yang langsung bisa langsung mandi, ada yang minta dipeluk dulu baru bisa mandi dan seterusnya seperti itu. Power, kekuasaan. Kita pun dalam diri kita pasti merasa bahwa loh, aku mampu seperti ini. Itu namanya power. Kita punya kekuasaan, kita punya kekuatan bagaimana caranya kita bisa mengontrol orang lain seperti itu. Kemudian kesenangan, ya kita pasti butuh kesenangan. Kita pasti punya rutinitas yang sangat-sangat padat. Kita sebagai guru pasti kita butuh healing kalau orang bilang sekarang. Kebebasan, kita juga tidak suka untuk ditekan-tekan, kita pasti butuh yang namanya kebebasan. Seperti itu. Lanjut Ibu. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Kita bisa berdiri di sini, kita bisa menjadi seperti ini karena kita bisa memenuhi 5 dasar kebutuhan kita itu tadi. Jadi dengan adanya 5 dasar kebutuhan itu tadi membuat kita itu menjadi orang yang survive, membuat kita menjadi orang yang penuh percaya diri seperti itu. Jadi mungkin panjenengan semua yang ada di sini dulu itu termasuk anak yang pemalu. Bagaimana Anda bisa meyakinkan diri Anda sendiri untuk bisa menjadi seperti sekarang ini, seperti itu. Lanjut, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada kekuatan tindakan positif. Tujuan dari disiplin positif itu adalah menghasilkan anak yang bertanggung jawab dalam mengelola tindakan mereka sendiri daripada tergantung pada pihak otoritas untuk mengatur tindakan mereka. Prinsip disiplin positif di sini adalah 1. Membina dan meluruskan perilaku anak agar mengetahui kesalahannya. Yang kedua, konsekuensi bersifat membangun, bukan menghukum. Yang ketiga, menghormati martabat anak. Dan yang keempat adalah penegakan kesetaraan dan keadilan, mengembangkan perilaku prososial dan disiplin. Sebenarnya di sekolah kita yang besar ini, kita sudah melakukan disiplin positif sebenarnya. Cuman mungkin kita belum menyadari bahwa yang kita lakukan selama ini masuk dalam yang namanya disiplin positif. Membina dan meluruskan perilaku anak agar mengetahui kesalahannya. Itu mungkin yang dilakukan oleh bapak atau ibu, ketertiban. Jadi ketika ada anak yang terlambat, ketika ada anak yang melakukan berbagai macam pelanggaran, pembinaannya melalui guru-guru, ketertiban dan juga dari BK. Lanjut Ibu. Posisi kontrol. Kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol. Jadi 1 penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, 3 teman, 4 monitor atau pemantau, dan 5 adalah manajer. Untuk penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan kekuatan fisik, hukuman fisik maupun hukuman verbal. Jadi contoh misalnya seperti tadi di video yang disampaikan oleh Ibu Farida, tadi memberikan hukuman fisik seperti lari. Kemudian hukuman verbal seperti menghardik, seperti itu. Kemudian yang kedua, guru bisa menjadi posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi seperti yang pada video yang kedua.
Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mungkin kebanyakan kita selama ini yang kita lakukan adalah kita kebanyakan melakukan sebagai posisi teman. Beda dengan misalkan Bapak Ibu guru ketertiban, mungkin beliau bisa memposisikan diri sebagai orang pembuat merasa bersalah, ataupun jika pelanggaran yang dibuat itu dilakukan berulang-ulang kali sama murid, mungkin mereka akan melakukan posisi sebagai seorang penghukum. Kemudian monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Jadi di sini biasanya sebagai pemantau itu biasanya kita akan memberikan konsekuensi biasanya kepada murid. Ini bisa dilakukan oleh guru-guru mapel juga. Jadi sebagai guru pemantau, kita sebelum melakukan pembelajaran, kita melakukan kesepakatan. Nah, jika misalkan di awal pembelajaran kita melakukan kesepakatan, misalnya kalau saya gak masuk 20 menit berarti kelasnya kosong, atau mungkin seperti itu. Atau bagaimana, kalau misalnya saya sebagai guru yang telat masuk 20 menit, maka kelasnya kosong. Atau kalau siswa yang telat 20 menit, maka dia tidak boleh memasuki kelas dan seterusnya, bisa seperti itu. Itu mungkin salah satu konsekuensi. Nah, yang kelima adalah sebagai manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, sebagai seorang guru kita itu diharapkan menjadi posisi yang kelima, sebagai posisi manajer, di mana kita tidak berfokus pada kesalahan yang dibuat oleh murid, tapi kita berfokus pada solusi tentang kesalahan yang dibuat oleh murid itu tadi. Jadi tidak pada kesalahannya, tapi pada solusinya. Gimana caranya supaya sampai itu bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita dihadapkan pada profil pelajar Pancasila. Di sini kita punya berkebinekaan, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini adalah nilai-nilai positif yang harus kita munculkan ke depan untuk pada anak-anak didik kita, seperti itu. Lanjut Ibu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pun juga kita sudah melakukannya, di mana kita sudah melakukan sholat duha. Jadi siswa kita sudah diberlakukan peraturan untuk sholat duha. Tujuannya adalah untuk memunculkan budaya positif ini. Seperti kemarin waktu kita diklat bersama Bapak Nafik, itu kan ada paksa, bisa, terbiasa, dan berbudaya. Nah, jadi di sini, jadi mungkin siswa kelas 10 itu diharapkan dipaksa dulu untuk sholat duha. Pasti ada konsekuensinya kalau mereka tidak melakukan sholat duha. Nah, tujuannya adalah tidak untuk memaksa mereka, tapi tujuannya untuk membuat mereka terbiasa dan akhirnya bisa membudaya pada diri mereka. Seperti itu. Yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai, dan kemudian terbentuklah budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, beberapa tahun lalu, sekolah kita pernah menerima siswa dari Papua. Otomatis jelas budaya itu sangat berbeda sekali. Tetapi dengan adanya berkebinekaan global itu, mereka akan belajar untuk saling bertoleransi, saling menghargai. Sehingga alhamdulillah pada waktu itu sampai tuntas siswa dari Papua itu sampai tuntas lulus di sini, dan mereka pun juga merasa senang
dan memberikan kesan yang positif bagi sekolah kita, seperti itu. Gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Kalau menurut saya, untuk gotong royong ini kita sudah, bagi diri anak-anak itu pun juga sudah tertanam, apalagi pas waktu ulangan ya, mereka itu gotong royongnya luar biasa, seperti itu. Tapi untuk hal seperti itu termasuk dalam budaya tidak positif atau budaya negatif, maka kita bisa mengalihkan untuk gotong royong ke hal yang positif lainnya. Mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ini adalah menjadi masalah kita bersama sebenarnya, bahwa jika gurunya tidak ada, siswa pasti akan pergi keluar, siswa pasti akan pergi ke kantin dan seterusnya, atau mereka melakukan kegaduhan yang lain. Nah, diharapkan dengan adanya mandiri ini, meskipun tidak ada gurunya, itu sekolah kelas itu tetap kondusif. Mereka punya kegiatan-kegiatan positif seperti itu. Nah, hal seperti itu harus berarti siswa kita itu belum memiliki kesadaran. Nah, itu tujuannya kita untuk bisa memunculkan kesadaran itu tadi. Bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Ini kaitannya dengan modul ajar yang akan kita pakai di kelas ketika kita mengajar pelajaran. Dan kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi ini adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh guru, di mana posisinya dia sebagai seorang manajer. Dia mampu membuat siswa bisa menyadari akan apa sih arti kesadaran, memunculkan kesadaran dalam dirinya sendiri. Dari segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian adalah validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi di sini adalah menstabilkan identitas, artinya kita menetralisir. Jadi sebenarnya kalau kita otomatis sebagai seorang guru, kalau ada siswa melakukan pelanggaran, kita itu pasti ada mantelnya. Kita pasti ada rasa gregetannya, gitu kan. Nah, di sini tujuannya adalah menstabilkan identitas, bahwa kita itu sebagai guru harus bisa meredam emosi kita, dan kita harus bisa mengontrol siswa kita, seperti itu. Jadi di sini posisinya belum, Ibu. Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada siswa bahwa dia itu, kita semua tuh sebagai seorang manusia itu pernah melakukan salah, gitu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah. Nah, di sini kita itu adalah cross check, apakah benar yang dilaporkan oleh sang anak atau yang kita lihat itu adalah benar. Alasannya kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Setiap orang melakukan sesuatu itu pasti punya background, pasti punya motif, ya, pasti punya motif kenapa dia seperti itu. Jadi kita tidak, kalau posisi sebagai seorang penghukum, seperti yang ada di video Ibu Farida tadi, siswa tidak diberi kesempatan untuk memberikan alasan. Nah, jadinya seperti itu. Jadi siswa merasa pasti akan jadi marah, dendam dengan guru seperti itu. Jadi di sini validasi tindakan yang salah adalah cross check tentang kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita menanamkan kesadaran, sebenarnya yang Mbak lakukan ini salah apa enggak sih? Kalau dia mengatakan salah, berarti kan dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Sehingga kira-kira keyakinan kelas yang mana? Muncul kata keyakinan kelas. Nah, berarti kita harus sebagai seorang guru harus bisa memunculkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus benar-benar dipahami oleh siswa kita, seperti itu. Lanjut, Ibu.
Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan untuk melakukan atau membuat suatu keyakinan kelas. Lanjut Ibu. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, tujuan dari keyakinan kelas ini adalah sebenarnya untuk mengkondisikan kelas kita sebenarnya. Jadi kita sebagai guru gak usah marah-marah, gak usah ngamuk-ngamuk. Kalau misalnya siswa melakukan kesalahan, kenapa? Karena mereka sendiri yang membuat keyakinan kelas itu bersama kita. Seperti itu. Jadi biasanya keyakinan kelas ini harus kita buat di awal pembelajaran. Jadi di awal tahun pembelajaran seperti itu. Jadi sebelum kita menyampaikan materi, kita harus membuat aturan-aturan. Mungkin ini bisa lebih dilakukan oleh ibu wali kelas, bisa, atau pas waktu pelajaran ibu guru mapel pun juga bisa. Jadi pas waktu pelajaran saya, keyakinan kelas yang akan dipakai adalah yang ini misalnya. Jadi proses menyusun keyakinan kelas di sini anak-anak diajak untuk berdiskusi mengenai keyakinan kelas dan mengapa perlu membuat keyakinan kelas bersama dalam kelas. Anak-anak mengkonstruksi keinginan mereka tentang bagaimana membangun kelas yang positif dan kondusif, membangun konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan terkait keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi pertanyaan yang akan dibuat guru di sini adalah kelas seperti apa yang kamu inginkan? Jadi kalau untuk kelas 10 mungkin akan lebih nyaman ya. Kamu pengen kelas yang seperti apa sih? Nah, kalau mereka jenengan akan memberikan kertas not gitu kan, nanti siswanya suruh nempel di belakang. Jadi pasti jawaban dari tiap anak itu pasti berbeda. Nah, jadinya mereka kepengennya kelasku koyok ini. Gitu. Terus yang kedua, apa yang bisa saya berikan untuk kelas saya? Jadi dia di situ apa yang saya inginkan dan apa yang bisa saya berikan. Jadi ada hak dan juga ada kewajiban. Jadi misalnya saya tidak ingin dibully di kelas. Nah, kalau tidak ingin dibully berarti apa yang harus Anda lakukan? Ya, saya harus menghormati teman-teman yang lain seperti itu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan dari jawaban-jawaban siswa, nah kemudian dikelompokkan. Apakah ini masuk kemandirian? Apakah ini masuk ke dalam gotong royong? Apakah ini masuk dalam keselamatan? Apakah ini masuk dalam kerukunan dan seterusnya? Nah, dari itu mereka sudah tahu isi dari masing-masing poin atau tema itu tadi, sehingga mereka oh iya ya, kalau saya melakukan ini berarti saya melakukan pelanggaran ini. Terus apa nanti yang harus kita lakukan? Jadi tugas kita nggak usah marah-marah, tugas kita hanya mengingatkan keyakinan kelas mana yang sudah sampean langgar seperti itu. Nah, dengan seperti itu akhirnya muncul diskusi dengan siswa supaya jadi siswa itu sadar bahwa sebenarnya ini loh yang saya lakukan salah. Jadi guru tidak usah marah-marah, tapi memunculkan kesadaran dalam diri siswa itu sendiri. Lanjut Ibu. Thank you. Nah, jadi terima kasih. Sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu dan Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin ada pertanyaan? Ya Ibu Alif, pertanyaannya apa? Di dalam kelas kan ada 10 kajian ya, ketertiban dan lain sebagainya. Itu apakah sudah termasuk dalam keyakinan kelas? Kalau menurut saya 10K, 7K yang sudah tertempel di kelas itu adalah masuk dalam keyakinan kelas. Hanya saja kita tidak memahami fungsi dari itu
itu fungsi dari 10K atau 7K itu. Nah, sebenarnya kita masuk dalam kelas itu sudah tertempel di belakang biasanya. Nah, itu cuma sebagai hiasan saja biasanya, dan kita tidak pernah membahas itu kepada siswa kita, dan siswa kita pun juga tidak pernah bertanya, loh kenapa kok ada 10K, kenapa ada 7K. Nah, mungkin setelah kita mendapatkan materi tentang keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu bisa mendiskusikannya dengan siswa di kelas, sehingga itu tadi akhirnya muncul keyakinan kelas di kelas mereka masing-masing seperti itu, dan akhirnya mereka punya rasa kesadaran dalam diri, berusaha untuk mewujudkan kelas yang mereka impikan seperti apa. Seperti itu jadi menurut saya. Terima kasih Bu Alif atas pertanyaannya. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konsumsinya menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon saya setelah mengikuti kegiatan penyampaian materi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Ari dan juga Bu Farida, saya semakin memahami betapa pentingnya menerapkan budaya positif di sekolah kami, misalnya dengan menerapkan keyakinan kelas dan menerapkan segitiga institusi. Dengan demikian, saya semakin mampu dalam membantu siswa untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang dihadapinya. Sekian respon saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah mengikuti pengimbasan tentang budaya positif, saya merasa sangat senang karena di situ saya mendapatkan pengalaman yang baru, ilmu yang baru tentang keyakinan kelas dan juga tentang segitiga restitusi. Di sini saya sangat senang karena saya bisa menerapkan di kelas yang saya ajar dan juga dapat mengimplementasikannya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang CGP yang sudah memberikan materi pembahasan tersebut, sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Tiogozi Maulana. Perasaan saya setelah ditegur Bu Farida tentang keisengan saya terhadap teman-teman adalah saya merasa sangat senang sekali dan tidak marah, karena beliau menyampaikannya dengan baik sekaligus memberikan solusi atas sikap saya yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya jadi termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Farida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Novanda Rahmawati. Perasaan saya ketika ditegur Bu Farida karena saya terlambat sekolah itu menjadi semangat, karena Bu Farida tidak langsung memarahi, tetapi Bu Farida menanyakan apa alasan saya sehingga terlambat dan mencari jalan keluar bersama-sama. Itu semua menjadikan saya termotivasi dan bertekad untuk tidak terlambat lagi. Terima kasih Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Handayani. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Lamongan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga saya bisa mengikuti proses pendidikan guru penggerak sampai pada tahapan ini.
sesuai dengan keinginan orang dewasa, baik sebagai orang tua maupun pendidik. Tugas orang tua dan pendidik hanya menebalkan garis-garis samar itu agar dapat memperbaiki akunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menempatkan lampu anak yang sesuai dengan kekuatan konteks diri anak dan sesuai dengan sosio-kulturalnya. Guru bukan sekedar berperan sebagai pembimbing dan pelapor dalam pembelajaran. Guru juga sebagai teman bagi siswa. Sesuai dengan konsep pendidikan yang diibaratkan sawah sebagai tempat persemaian benih-benih, di mana benih-benih tersebut harus diberikan perawatan yang tepat, pupuk yang tepat, dan jangan sekali-kali berharap saat kita menanam jagung akan tumbuh padi, itu juga sebaliknya. Di sini kita diajarkan bahwa anak harus bertumbuh kembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Pada modul 1 ini, para CGP juga diberi materi tentang bagaimana membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan turunan dari nilai atau keyakinan-keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapannya, diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Karena itu, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita, seperti paparan dari teori kontrol untuk meluluskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, diantaranya yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, hal-hal semacam ini perlu untuk diluruskan. Penerapan budaya positif di sekolah tak lepas dari peran dan nilai dari seorang guru. Untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Membiasakan budaya positif di sekolah tentu tidak bisa dilakukan sendiri, tapi perlu kolaborasi yang baik dari semua guru dan warga sekolah, sehingga sebagai calon guru penggerak kita harus mampu dan mau mengajak serta menggerakkan komunitas di lingkungan sekolah sehingga budaya positif sekolah dapat diterapkan secara efektif. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu dari perwujudan visi seorang guru. Karena visi guru harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam karakter profil pelajar Pancasila. Di antaranya yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian pada modul 1 ini, CGP mendapatkan materi tentang keyakinan kelas, di mana dengan membuat suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau namanya adalah motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Murid-murid juga demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami aturan suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, harus berlaku begitu. Selama ini, keyakinan atau kesepakatan kelas menurut saya dibuat oleh guru sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa
keyakinan kelas itu harus disusun berdasarkan usulan ataupun masukan dari murid, dan saya memahami bahwa keyakinan kelas tersebut bisa ditinjau sewaktu-waktu bila diperlukan. Pada modul ini, CGP melakukan praktek membuat keyakinan kelas bersama dengan murid di sekolah masing-masing. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi saya, bagi seorang guru ataupun bagi seorang murid, karena dengan adanya keyakinan kelas ini, guru manfaatnya yang pertama, guru lebih mudah mengontrol murid. Yang kedua, dengan menjalankan keyakinan yang telah disepakati bersama dengan tanggung jawab, sehingga akan menciptakan pembelajaran yang lebih nyaman dan menyenangkan. Pada modul ini, CGP juga mendapatkan materi tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Semua yang dilakukan manusia memiliki tujuan tertentu dan merupakan usaha terbaiknya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. 5 kebutuhan dasar itu antara lain yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur temannya di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Maka sebagai seorang guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang mereka untuk mencapai pencapaian yang berarti. Pada modul ini juga kami diajak belajar tentang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Antara lain yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Seorang guru yang profesional akan berada pada posisi kontrol sebagai seorang monitor dan sebagai seorang manajer. Posisi manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi sewaktu-waktu mereka akan kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, pada posisi manajer juga murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada dalam rangka menerapkan disiplin. Selama ini saya lebih cenderung menerapkan posisi saya sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, dan pemantau. Karena saya berpikir ketika posisi tersebut akan mampu memunculkan sikap disiplin dari dalam diri murid. Dan ternyata hal tersebut salah, karena disitu sesungguhnya adalah disiplin yang dibangun atas kesadaran dari dalam diri siswa. Dan posisi terbaik bagi seorang guru atau orang tua saat anak melakukan pelanggaran ataupun kesalahan adalah sebagai manajer. Materi terakhir yang saya dapatkan pada modul ini adalah tentang memahami segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses restitusi adalah disebut dengan segitiga restitusi. Tahapan ini antara lain yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik
dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Nah, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi ini bisa menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan teori kontrol yang dasar tentang solusi menang-menang. Pada modul ini, CKP melakukan praktek segitiga restitusi di sekolah masing-masing. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa, karena dari sinilah sebagai seorang guru saya mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah dengan tepat. Ketika anak melakukan pelanggaran, biasanya saya cenderung menanyakan kenapa anak melakukan pelanggaran dan menghadapi kesalahan anak. Setelah mempelajari modul ini, saya belajar bahwa guru harus bisa melakukan restitusi ketika menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Dalam konsep segitiga restitusi, saya belajar bahwa sebagai guru kita harus mampu membawa anak dari kegagalan karena melakukan pelanggaran menjadi anak yang sukses dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, kita akan belajar menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan tahapan dari segitiga restitusi, yaitu tahapan pertama menstabilkan identitas dan tahapan kedua validasi tindakan yang salah. Saya mempraktekannya dengan memberikan beberapa pertanyaan yang ternyata sesuai dengan kedua tahapan yang tersebut dalam segitiga restitusi. Setelah mempelajari modul ini, saya bisa melengkapi dengan poin yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Hal ini, poin yang ketiga ini merupakan hal pokok dan yang paling penting dalam penerapan segitiga restitusi. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, diperlukan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif di antara kepala sekolah, tokoh sejawat, tenaga pendidikan, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Hal ini terlaksana dengan adanya aksi nyata berupa pengimbasan budaya positif di sekolah. Pada pengimbasan kali ini, kami lakukan dengan cara luring. Kenapa dengan cara luring? Hal ini dilakukan karena berbagai pertimbangan. Yang pertama, karena jaringan internet yang tidak stabil. Di sisi lain, ada kegiatan expo kampus di sekolah kami, sehingga anak-anak diperkenankan untuk meninggalkan kelas untuk mengikuti kegiatan expo, sehingga para guru bisa melakukan pengimbasan tanpa mengganggu proses terjadinya berjalannya KPR. Saya selaku CGP merasa senang sekali bisa melakukan pengimbasan ini karena sudah mampu berbagi pengalaman dengan rekan guru mengenai budaya positif di sekolah. Dalam aksi nyata ini, CGP mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dalam merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan sesuatu kegiatan pengimbasan secara mandiri dan kolaboratif dengan rekan-rekan komunitas praktisi guru di sekolah saya. Kesimpulan saya setelah mempelajari modul ini ada beberapa hal penting, diantaranya yaitu yang pertama, kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi efektif antara guru, tenaga pendidikan, orang tua, masyarakat sekitar dalam upaya untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Pembiasan pelaksanaan ajaran agama itu juga merupakan hal yang bisa mempermudah terciptanya budaya positif di sekolah. Yang ketiga yaitu evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Yang terakhir, dengan cara pembuatan slogan-slogan terkait budaya positif di area kelas atau lingkungan sekolah sebagai upaya mengingatkan dan menanamkan budaya positif dalam diri siswa. Akhir kata dari saya, modul ini memberikan banyak sekali manfaat. Dengan membangun budaya positif akan menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Demikian refleksi dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
terus bergerak dan penggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.